ada beberapa bab. Ini nanti teknisnya seperti apa, kita rembuk ya. Kalau misalnya nanti di pertemuan 19 ini soalnya misal bab 1 sampai bab 9 atau sampai bab 8, monggo. Setelah itu di pertemuan berikutnya ini ada daily sensei mungkin 10 sampai sekian gitu ya. Dan seterusnya sampai Neneng sensei ini sampai di latihan bab 25. Nanti jadi ada pembagian sendiri. Sebenarnya latihan selama kita ada kelas online bisa kita maksimalkan di Telegram grup ya sebenarnya. Seperti yang kemarin saya pernah gunakan itu di aplikasi Boot. Selain Quizzes kita belum pernah aplikasikan di Telegram grup. Ini nanti mungkin dari Sensei Gata punya ide, punya masukan, silakan. Dan untuk hari-harinya di April awal kita menggunakan atau membuat latihan serentak N5-nya ini bagaimana? Karena apa? Ini nanti ada beberapa sekolah yang memang tergabung dan teknisnya seperti apa, ini memang kita butuh urun rembuk di sini. Jadi monggo untuk Sensei Gata yang lain nanti kita buat apa ya istilahnya kesepakatan atau baiknya bagaimana gitu. Karena ini latihan ya, tidak N5 real, tapi yang pasti nanti untuk bobot soalnya kita hampir samakan atau samakan dengan level N5. Begitu, Mas Raka. Ya. Hai. Yang mungkin jadi pertanyaan ini nanti bagaimana ya untuk pengerjaan soalnya serentak dan terus nanti untuk hasilnya bagaimana, karena sekarang banyak sekali Pak Gatot aplikasi yang bisa kita gunakan sebenarnya. Seperti Quizzes itu kita kasih waktu dari 60 soal, misal 60 soal, 60 menit, itu nanti langsung bisa terlihat rankingnya anak itu ada di ranking keberapa. Dan itu hasilnya langsung bisa terlihat. Mungkin Sensei Gata yang sudah pernah pakai aplikasi ini nanti bisa juga di-sharingkan kekurangan dan kelebihannya, atau mungkin ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa digunakan. Begitu, Mas Raka. Itu mungkin dari saya. Untuk Sensei Gata yang lain, monggo. Begitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Isti atas Ya. paparannya. Ya, jadi sebenarnya mengingatkan kembali bahwa ini latihan-latihan ini sebenarnya diharapkan ya guru-guru yang ada kebagian jadwal nih, misalkan Bu Rini dan Pak Ari ini di hari Jumat tanggal 19 Maret diharapkan hadir sebenarnya. Semoga nanti beliau bisa menyusul ya. Atau nanti mungkin nanti recordnya nanti akan saya lampirkan juga agar mereka yang tidak bisa hadir saat ini bisa melihat langsung. Jadi nanti teknisnya akan seperti apa latihannya. Tadi kata Ibu Isti kan bisa menggunakan quizzes dan lain-lain sebagainya. Itu penting juga. Jadi agar nanti semuanya terkoordinasi secara langsung gitu ya. Nanti akan seperti apa dan bagaimana ujiannya. Karena di sini latihan memang untuk sekarang itu latihan 1 sampai latihan 4 ini sebelum ujian N5 kampung bahasa yang diselenggarakan oleh guru-guru tadi. Nah, sebenarnya ini juga pra juga nih untuk setelahnya, karena setelah bab buku Minano Nihongo bagian 2 ya, kan dimulai nanti Maret akhir, hari Rabu tanggal 31 Maret sampai 30 April, Jumat 30 April, yang artinya hanya satu bulan ya. Sebentar, Ibu, kalau buku Minano Nihongo itu ada berapa bab ya, Bu? Yang bagian 2-nya, Bu Isti? 25 juga ya? Ya, 25 juga. 25 juga, Mas Raka. Oke. Cuman lanjutan, bab 26, 27, dan seterusnya, begitu. Oh, ya berarti di sini sampai 25 ya. Nanti bab 24 dan 25 di sini saya anggapnya lanjutan berarti di bab 1. Nah, di sini nih dari hari Senin 3 Mei nih 2021 itu latihan terus latihan sampai akhir. Karena kan targetnya ujian N5 Kampung Bahasa itu yang diselenggarakan JLPT kalau tidak salah ya, itu kan di bulan Juli ya. Makanya dari bulan Mei ini sampai akhir itu akan diselenggarakan banyak latihan. Jadi setidaknya kita akan membahas ini untuk hari Jumat depan itu akan seperti apa latihannya, akan menggunakan aplikasi apa misalnya. Tadi juga Bu Isti bilang kan ada Telegram yang harus dimanfaatkan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita perlu berdiskusi gitu. Formatnya akan seperti apa, lalu juga nanti apakah
misalkan ini Bu Rini dan Pak Ari ini misalkan sebagai contoh akan menyiapkan latihan-latihannya, apakah mereka berdua aja gitu yang akan menyiapkan latihan-latihan, atau misalkan dibantu juga oleh guru-guru yang lain yang sudah mengajar dari hari pertama dari Bu Isti sampai terakhir, misalkan sampai Bu Rini juga gitu. Nah, itu yang harus dibahas lebih lanjut akan seperti apa agar nanti ketika mereka-mereka ini ibu dan bapak guru yang akan mengajar ini di latihan 1 sampai seterusnya itu tidak kebingungan gitu. Itu yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain ada masukan atau tambahan? Mohon maaf, ini dengan saya Holidan. Ya Pak. Boleh saya masuk ya? Ya monggo Pak. Ya. Mohon maaf, untuk soal-soal N5 ini kita untuk pembobotannya itu nanti berdasarkan apa ya ini Bu Isti, ketika kita susun nanti apakah kita lihat ujian N5, soal-soal contoh ujian N5, atau kita bikin sendiri yang intinya kita ambil dari Minano Nibdo yang sudah diajarkan, ya, yang sudah diajarkan. Oke. Ya, terima kasih Holidan Sensei. Jadi begini Holidan Sensei, untuk dasar atau konsep buat soal ya, karena kita anak-anak pun belajarannya pakai Minano Nihongo. Kita pakai materi yang ada di N5. Dengan kita memperhatikan beberapa soal dari N5 dari tahun ke tahun, itu sebenarnya tidak jauh dari buku 1 ya, kalau saya perhatikan. Jadi bobotnya dibuat sama dengan N5, di mana materinya tercakup dalam Mina 1. Begitu, Holidan Sensei. Untuk pembuatan soalnya, apakah kita bagi-bagi juga sesuai yang ngajar kemarin, bab 1, kemarin isi Sensei sama bab 2, saya bagian bab 19-20, maka saya bikin soalnya yang sesuai dengan bab yang saya ajarkan gitu kah? Iya. Rencana seperti itu untuk nanti di latihan April awal ya. Memang setiap guru nanti paling tidak membuat sebuah soal yang memang pilihan gitu loh, pilihan dari guru tersebut, di mana soal itu memang belum pernah tampil di N5. Jadi kita tidak boleh buat soal yang sama persis gitu, tidak ya. Tapi nanti gini pertanyaannya akhirnya Holidan Sensei dan Sensei Gata yang lain, untuk cokainya, ini mungkin yang nanti jadi PR ya. Bagaimanakah kita membuat cokai ini? Karena kalau kita lihat di online ya, YouTube dan aplikasi lain itu kan memang sudah pernah digunakan. Nanti mungkin Lucy Sensei bisa memberi gambaran, tapi kalau untuk soal ya, soal kita kan choice ya, multi choice. Jadi kita bisa lah, insya Allah Sensei Gata bisa untuk membuat soal ini dengan bobot yang selevel N5 dan materi yang sudah ditetapkan. Saya setuju dengan Holidan Sensei, misalnya Holidan Sensei kemarin menyampaikan materi 19-20 ya, berarti nanti membuat soal pada materi tersebut. Begitu ya, Holidan Sensei. Untuk cokai yang sebenarnya menjadi pertanyaan untuk saya ini, nanti mungkin Lucy Sensei, penanya sih Mas, mungkin bisa memberikan sebuah solusi untuk ini. Iya. Jadi terima kasih Holidan Sensei. Ya, jadi Ibu mohon maaf tadi sekedar mengkoreksi bahwa ujian N5 versinya itu akhir Maret, Bu. Di tanggal Senin. Maret ya? Iya, Senin 29 Maret 2021 kemarin kita kan sama Pak Gatot menyepakati bahwa latihannya sebelum ujian 4 kali cukup lah kata Pak Gatot. Jadi ya di akhir Maret itu di benar ya, akhir Maret ya? Iya, ini di hari Senin tanggal 29 Maret ini ujiannya. Jadi sebelum itu kita latihan 4 kali. Nah, tadi benar kata Pak Holidan bahwa tadi kan yang masih harus dipertanyakan itu adalah apakah misalkan ini kan guru-guru ini kan yang kebagian memberikan pelatihan ya. Ini ada 5 sama Bu Neneng juga nih. 1 2 3 4 ya 5. Berarti 3 ya, 4 guru. 3 sampai 4 guru yang akan memberikan pelatihan sampai ujian nanti. Nah, tadi Pak Holidan juga memberikan saran ya, berarti kalau kayak gitu berarti guru-guru yang sebelumnya memberikan materi dari hari pertama sampai nanti mungkin hari Rabu depan itu ikut urun rebuk memberikan ujian N5 di kampung bahasa ini gitu ya Bu ya. Membantu Bu Neneng ini maksudnya. Berarti gitu ya. Ya, boleh.
Ya berarti nah paling yang harus dikoordinasikan nanti adalah ya tadi format ujiannya akan seperti apa. Tadi Bu Lucy juga katanya ada rapat dulu sebentar katanya nanti juga Begitu. akan bergabung katanya. Jadi mohon ditunggu mungkin sebentar ya. Tapi Oke. kita sepakati dulu berarti bahwa guru-guru dari hari pertama sampai hari Rabu depan berarti urun rembuk juga untuk mengerjakan atau untuk memberi masukan terkait latihan-latihan serta ujian N5 Kampung Bahasa. Berarti begitu ya, Bu ya? Jadi ada dua ini Mas, ada dua tipe soal, di mana soal yang memang nanti dikhususkan untuk ujian dan soal yang nanti untuk latihan anak-anak. Jadi ada dua. Oke, baik Bu kalau gitu. Begitu. Oh ya, mohon maaf masuk lagi ini. Ya, boleh Pak. Untuk apa? Ini ya, sebelum ujian soal ujian itu ada 4 kali latihan ya kurang lebihnya ya. Ya, sebelum hari Senin tanggal 29 itu ada 4 latihan. 4 kali latihan ya. Ya. Ini kan untuk apa Noryo Kusikeng ini ada kalau nggak salah ada 4 ya. Ada namanya Mojigoi, kemudian Bumpo, ada Cokai, ada Dokai. Iya. 4 itu. Ketika nanti apa kita sekali latihan itu kan berapa soal ya Wah Gusti, saya kok lupa itu. Kalau jadwal kan jam 13. Untuk soal apa Holidan Sensei? Jumlah soalnya. Jumlah soal latihan. Latihan iya. Misalnya ada Mojigoi itu ada berapa? Jadi begini Holidan Sensei, karena waktu yang diberikan Kampung Bahasa ini kan jam 13 sampai 15 ya. Sebenarnya kita bisa manage waktunya. Misal ya, dari 2 jam itu kita buat soal 60 misal. Di situ plus pembahasan. Dan misalnya nanti kalau bisa sebenarnya soalnya itu buat interaktif. Jadi karena online ya, jadi ada soal dikerjakan siswa, setelah itu pembahasan atau bagaimana ya baiknya. Tapi kalau menurut saya selama online live itu bisa dibuat interaktif. Kenapa jawabannya B? Apa alasannya? Sama dengan mengajar kemarin seperti Holidan Sensei itu mengajarnya kan interaktif toh yang kemarin. Ya. Itu bisa. Jadi latihannya tidak langsung diberikan soal, setelah itu anak-anak mengerjakan, setelah itu sudah tidak, tapi di situ ada pembahasan, ada pemantapan. Kenapa pilihannya B? Alasannya apa? Kenapa tidak pakai partikel to? Kenapa pakai partikel ni? Disinilah peran sensei yang dapat jatah untuk mengajar di hari H. Begitu. Jadi tidak hanya sekedar soal. Sekedar soal itu adalah pada saat ujian di akhir Maret ini. Begitu Holidan Sensei. Untuk jumlahnya berapa nanti boleh dirembuk lagi. Mojigoi-nya misalnya ada 20 gitu ya. Nanti untuk cokainya mungkin 10 atau nanti dokainya kita isi 5 dengan 1 dokai nanti 2 atau 3 soal yang totalnya keseluruhan adalah 60 atau bagaimana. Dalam satu soal nanti kita buat 2 menit kah, buat 1 menit kah, bisa. Kalau bisa kita waktunya seperti benar-benar mengerjakan N5 ya, misalnya bumponya ada, kalau nggak salah bumpo ada berapa? 30 ya? 30, banyak bumpo. Mojigoi juga itu. Boleh nanti selevel itu memang. Seperti itu nanti benar-benar simulasi waktunya yang kita berikan sesuai dengan 5 itu. Jadi misalnya kasih waktu 2 jam, 2 jam itu fokus itu aja dulu. Baru pertemuan berikutnya atau hari berikutnya kita khusus membahas soal tersebut. Jadi tidak serta-merta habis langsung bahas, saya kira. Oh enggak. Atau 1 jam, atau gini Holidan Sensei, 1 jam soal full, anak-anak mengerjakan, ini masih latihan ya. Setelah itu berikutnya mungkin ada anak-anak yang tanya untuk soal ini bla 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 begitu ya. Butuh penjelasan lebih silahkan. Tapi nanti pada saat sudah simulasi di akhir Maret ya sama persis dengan L5. Oh gitu. Berarti sekali sesi pertemuan saya rasa kalau dengan pembahasannya ini kita tidak bisa langsung 4 aspek itu. Bisa aja yang hari pertama latihan pertama khusus Mojigoi sama bumpo mungkin ya. Berikutnya cokai dengan dokai. Bisa seperti itu nanti.
Atau mungkin Oke. masukan dari teman-teman yang lain, monggo. Teman yang lain, Bu Lucy, iya silakan. pengalaman ini dekat dengan orang JF ini. Monggo Bu Lucy sudah muncul ini. Bu Lucy, silakan. Sensei Gata yang Ada lain, Bu Rini, monggo. ini Komalasari di sini. Ada Bu Rini Rini juga. Sensei. Monggo. Nggih. Mohon maaf. Assalamualaikum, Bu. Ini. Boleh saya Waalaikumsalam. Iya, Bu Isti. Inggih. Semuanya. Senpai. Ada. Alhamdulillah. Saya masih belum tahu Bu, maksudnya saya mau tanya ini kita akan mengadakan apa slow testo gitu ya, begitu maksudnya ya. Iya. Kalau untuk latihan, Jadi kita boleh lihat di timetable ya, Lucy Sensei. Timetable. ini saya baca yang Maret gitu 1 Maret. Ya. Aha, yang 15. Silakan. Yang 15. Ya Bu, jadi latihan-latihan yang tadi kita bahas itu dimulai akan rencananya dimulai itu hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 karena hari Rabu ini terakhir bab 25 dari bagian 1 buku Minano Nihongo. Nah, kemarin sama Pak Gatot disepakati bahwa kita akan ada ujian N5 Kampung Bahasa yang akan diselenggarakan oleh guru-guru yang tergabung dalam Kampung Bahasa yang kebetulan Bu Neneng di sini yang kebagian gitu. Mungkin. Nah, tadi itu ditanyakan bahwa ini kalau yang latihan-latihan ini apakah perlu melibatkan guru-guru yang lain yang mengajar dari bab 1 sampai bab 25. Tadi Pak Holidan juga sama Bu Isti mengatakan bahwa ya memang tadi bagusnya sih dibuat interaktif ya. Jadi di mana nanti yang on di Webex-nya atau di Zoom-nya itu nanti Bu Rini atau Pak Ari ini gitu, ataupun Bu Deli atau Bu Neneng seperti itu. Nah, mau nanti yang akan tadi kita bicarakan itu mekanismenya akan seperti apa ujiannya, tadi apakah menggunakan perantara kuisis atau apa dan lain-lain. Mungkin itu yang akan atau perlu dibahas lebih lanjut gitu. Ya, bagus ya maksudnya. Nah, ini juga mungkin masukan dari saya. Selama ini kan siswa belajarnya pakai buku Minano Nihongo ya, bab 1 sampai bab 25. Karena akan sedikit berbeda dengan ujian JLPT. Ya. Nah, sasaran kita akan mengadakan pembuatan bahan ujiannya ini diambil dari Minano Nihongo ini, buku yang kita pakai atau Suaranya ya, mohon Halo, maaf, Bu. Lucy Sensei. Suaranya putus-putus. Ya sedikit berbeda gitu loh. Kalau mau mencoba mengevaluasi, aduh sinyal jelek ya, saya di kantor ini, mohon maaf. Jadi gini, maksud saya, apakah bahan ujiannya itu diambil dari Minano Nihongo atau dari bahan JLPT N5? Nah, halo, bisa dengar suara saya? Jelas, Bu? Ya, bisa Bu. Jelas, Bu? Halo. Agak bergema ya. Halo Ibu, jelas suaranya Bu, Bu Lucy? Hilang lagi suaranya. Ya, hilang lagi. Ini apa ya, suaranya seperti bergelombang gitu Ibu. Ya, bergelombang Ibu suaranya. Sepertinya ada masalah jaringan di Bu Lucy. Jadi itu yang mau kita mungkin yang perlu kita diskusikan. Kita evaluasi. Mohon maaf Ibu, suaranya bisa teruskan ya. Berapa penting ini? Halo? Hilang suaranya ini. Ntar saya chat dulu sih. Tapi zoom-nya masih zoom-nya aman. Bu Isti. Iya, Lucy Sensei suaranya menghilang ya? Iya, bergelombang. Kayak sepertinya ada masalah jaringan, Bu, dari Bu Lucy-nya. Iya, sebenarnya kita ini Sensei Gata. Bu Isti, saya mau tanya dulu sebentar. Ya, silahkan Rini Sensei. Ya, begini,
saya memang jadi salah pikir, ada miskomunikasi kayaknya ya. Saya kan tanggal 17 ini kan ngajar. Dan saya pikir hari Jumat itu adalah pembahasan hari gitu. Kalau ini tuh membahas soal JLPT. Gitu. Dan jadi karena ini berdekatan kan habis dari sini kan, saya mikirnya pembahasan yang soal yang ini kan di sini kan kita nggak membahas soal kan di hari Rabu. Saya pikir hari Jumat itu adalah membahas soal yang hari Rabu ini gitu. Oh jadi sekarang maksudnya tuh itu ya Bu ya, apa namanya soal-soal untuk ujiannya ya Bu ya? Iya Ibu. Jadi begini Rini Sensei. Ya kalau begitu, misalkan ini bikin soalnya kan soal JLPT agak beda ya dengan soal yang Minnan Nihongo kan. Yeah. Nah kita buat itu meniru soal-soal yang ada di JLPT kan bentuknya agak beda ya Bu sama yang Minnan Nihongo gitu kan. Minnan Nihongo kan nggak ada yang PG-PG-nya gitu ya, kata-katanya kan beda. Apa yang dibuat lagi gitu dari Minnan Nihongo. Kalau dari soal-soal JLPT kan berarti anak-anak langsung tertuju ya pada bentuk soal JLPT itu sendiri ya. Dan terus kemudian ini tanggal hari Jumat, Senin, kemudian Rabu, Jumat lagi kan ada. Nah pada hari Jumat ini berapa soal gitu Bu, dibagi-bagi atau gimana Bu ya? Di sini di hari Jumat ini. Apa hari Jumat ini mengenai Bumpo misalnya berapa soal, 30 soal, atau terus hari Senin ditambah lagi berapa soal, terus hari Rabu berapa soal, atau gimana Bu ya untuk ini? Boleh dong, usul dong. Ini saya lihat kan latihan pertama, suara saya udah kedengeran ya. Latihan 1, 2, 3, dan 4. Kan sini sudah terschedule. Latihan 1 itu bagaimana kalau mau jigoi. Ya, biar terfokus anak belajar. Latihan kedua kita masuk ke Bumpo misalnya. Latihan ketiga masuk ke Dokai. Latihan keempat kita ke Cokai. Terbentuk ya, ini bagus ini schedule-nya. Ya, ini yang sedang kita rembuk Rini Sensei. Jadi apakah Jumat itu nanti khusus seperti yang disampaikan Holidan Sensei tadi juga seperti itu Lucy Sensei. Kita masih proses rembukan kok. Jadi kita cari nanti yang terbaiknya bagaimana begitu ya Sensei. Hai. Maksudnya ya Bu, maksudnya kalau misalnya dari satu hari itu bermacam-macam nanti kayak takutnya anak bingung ya? Gitu. Oke, boleh. Ya, berarti terfokus ya Sensei. Mau jigoi dulu. Sesuai dengan JLPT-nya. Iya. Betul, sepakat dengan Lucy Sensei. Saya itu Lucy Sensei. Jadi jigoi. Berarti full jigoi gitu ya sehari itu. Oke. Fokus latihannya nanti. Ya, boleh. Sip. Oke. Sip. Dan berapa banyak ya? Untuk jigonya berapa soal gitu? Kita menyesuaikan dengan soal ini aja Bu, waktu untuk 2 jam Sensei. Sebentar, kita kan di hari Jumat kan sesuai schedule ya 13 sampai 15 berarti kita ada waktu 2 jam ya Sensei. Jadi nanti bolehlah misalnya harusnya 40, kira-kira 50 anak bisa loh dengan pembahasan boleh. Silakan namanya kita latihan kan? Begitu. Bagaimana Lucy Sensei? Isti Sensei izin bertanya. Ya, silakan Dita Sensei. Untuk 2 jam itu waktunya, apakah mereka kerjainnya Webex udah nyala gitu, atau misalkan sejam mereka ngerjain soal dulu di aplikasi, nanti selanjutnya sejam kemudian pembahasan bareng gitu. Berarti mereka ngerjain dulu gitu ya di aplikasi, terus nanti sejam kemudian ada penjelasannya sama Sensei gitu ya. Iya. Oke, berarti saya seperti itu. Tapi kalau nanti misalnya ada tambahan ide atau apa ya, istilahnya pendapat silahkan. Kalau Dita Sensei gimana? 1 jam? Iya, kalau menurut saya kalau memang hari itu ada pembahasan juga bagus sih. 1 jam soal, 1 jamnya pembahasan. Mungkin untuk waktunya mungkin dipikirin dalam waktu 1 jam, siswa kira-kira bisa ngerjain berapa soal ya gitu. Dan untuk pembahasannya juga supaya 1 jam tuh cukup gitu, misal 30 soal kebanyakan atau enggak, atau berapa gitu. Mungkin begitu.
Ya, terima kasih Dita Sensei. Ya, silakan untuk Sensei Gata yang lain dulu, mungkin. Ya, saya pikir ide bagus ya ketika waktu yang disediakan 2 jam, 1 jam pertama untuk latihan soal, 1 jam berikutnya untuk pembahasan. Nah, untuk itu perlu kita sesuaikan jumlah soalnya, per soal dikasih waktu berapa, 1,5 atau 2 menit. Kalau 2 menit berarti hanya 30 soal kan ya? Atau kalau 1,5 menit bisa sampai 45 soal, orangnya seperti itu. Kemudian nanti ketika seperti itu, kita harus pakai aplikasi apa? Apakah Quizzes atau aplikasi yang lain yang bisa pas 60 menit itu bisa 45 soal. Nah, jadi ketika ini sudah benar-benar waktunya habis, tidak bisa kerjakan, ya sudah, itu. Selesai? Ya, 1 jam berikutnya fokus pembahasan memang. Saya kira itu juga bagus ya. Jadi kalau saya usul sebaiknya karena ini masih latihan pertama, kasih waktu agak panjang lah, 1,5 menit. Pas nanti begitu kita latihan N5-nya, baru kasih waktu yang benar-benar nanti N5 itu. Seperti itu mungkin usul dari saya. Terima kasih Dita Sensei, Oli dan Sensei. Silakan Sensei Gata yang lain, Rini Sensei, bagaimana? Ya, agak ngerti sedikit. Nah, sekarang bentuk soal itu udah langsung bentuk soal yang JLPT ya berarti ya. Jadi kita lihat di JLPT gitu ya. Kemudian pertanyaannya ya. Ya benar ini Sensei, karena memang soal ini kan mengarahnya kan ke N5 ya. Tapi ini Sensei untuk kosakatanya ya, saya pikir atau bagaimana menurut Sensei Gata yang lain, kalau untuk kosakata di N5 sebenarnya tercakup ya, meskipun ada beberapa kata yang saya bisa katakan high class ya kalau di N5 di Mina itu. Nanti silahkan kita juga punya beberapa kumpulan soal dari N5, mungkin nanti kita bentuk lagi tim, di mana tim ini terdiri dari beberapa guru. Soal itu nanti kita godok di situ, jadi tidak langsung seketika jadi tidak ya Sensei, di situ kita butuh rembuk juga. Nanti soalnya misalnya 45 ada satu tipe soal yang dari Sensei A gitu ya, ternyata nanti muncul di tipe yang sama di Sensei yang lain, nanti kita butuh pembagian juga. Jadi biar tidak double tipe soal gitu ya. Karena nanti kaitan kan antara Mojigoi dengan Bumpo dengan yang lain. Jadi biar lebih tertata rapi gitu loh. Ini mohon maaf, ini Gusti ada Bu Anissa Septiana nih di chat saya juga biar terfokus ini, maksudnya apa ini coba mungkin Anissa. Apa ini? Ya, mungkin baru nongol chatnya. Ya tadi yang mendingan sehari Moji sehari Bumpo kayak gitu, lebih terfokus. Soalnya nanti untuk senseinya jelasin juga kan jadi kayak bingung ya? Banyak gitu anak-anak sebelum apa ini gitu. Oh gitu. Ini mengamini yang ilusi sensei sarankan tadi ya. Fokus. Terima kasih Anissa Sensei. Bacanya tolong dan Sensei. Iya, saya tadi lihat wajahnya ini sih fotonya yang muncul di layar. Tapi saya juga mau nanya Sensei. Ini kan yang untuk misalkan yang hari Senin ini kan ada Dr. Wiliana Sensei ya. Nanti jadi kita buat untuk latihan itu semua Sensei buat, lalu yang membahas adalah Wiliana Sensei. Atau Mojigoi-nya kan di hari Wiliana Sensei yang Mojigoi-nya gitu misalkan. Apakah dia yang memberikan soal atau gimana? Soalnya kan ini nggak ada senseinya ya di sini. Takutnya mereka juga bingung gitu. Iya. Begini, kalau di hari Senin kan masih materi ya Sensei 23 24. Rabu ini hari terakhir 25. Mungkin nanti Rini Sensei gambate kudasai nih. Satu materi tapi nanti mungkin anak-anak ada yang tanya di bab sebelumnya mungkin ya. Ya, jadi untuk satu bab tapi ini banyak ya.
Mungkin Pak, hari Senin ya kita rencananya untuk latihan pertama ya, Mojigoi-nya ya. Senin besok masih itu Sensei, masih materi. Oh, pembahasan materi. Kalau bisa nanti ini mana usul sebelum masuk ke latihan ini ya Mojigoi mungkin ya, materi latihan yang pertama Mojigoi. Mungkin ini dulu ada sharing antar sensei juga biar tidak terjadi ini ya, miskonsepsi. Mungkin saja pemahaman saya dengan sensei yang lain juga berbeda. Maka kita perlu juga mendiskusikan soal yang akan diberikan. Kita bahas terlebih dahulu lah gitu ya. Sehingga nanti ketika ada murid yang tanya, mungkin versi sensei yang ini yang lain beda. Nanti tanya sensei yang itu kok gini, sensei saya kok gini. Nah, untuk menghindari miskonsepsi, mungkin kita perlu membahas internal dulu bersama guru nanti, sehingga nanti sama sudah semuanya gitu. Enggak sehingga nanti sensei yang ini begini, yang ini begini, mana sih yang benar sebenarnya gitu. Biar tidak terjadi miskonsepsi seperti itu. Mungkin usul saya. Terima kasih. Ya betul Sensei, nanti mungkin ya kita bisa bentuk tim, di mana tim ini tidak semua guru. Jadi nanti yang pasti yang masuk nanti insya Allah Rini Sensei, ini Deli Sensei, sama Neneng Sensei insya Allah pasti masuk ya, karena beliau penyampai, dan nanti guru-guru yang sudah menyampaikan di pembelajaran 1 sampai 25 itu nanti mungkin bisa diberikan tugas tambahan juga, misalnya saya di 10, 11, 12 nanti Bu Isti untuk materi ini tolong siap. Misalnya dari 10 soal yang saya kumpulkan dengan bobot, dengan inti dari bumpu yang disampaikan nanti mungkin ada beberapa, bisa diambil salah satu. Jadi nanti ada tim pengecek sendiri begitu. Bagaimana Sensei? Benar Rolidan Sensei? Jadi biar tidak salah kaprah nanti pada saat kita penjelasan ke anak, memang harus disatukan. Bahwa ini nanti soalnya ini, penjelasannya ini, bla 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 seperti itu. Maaf, Isti Sensei mau tanya sebentar. Iya. Kalau yang untuk Jumat tanggal 19 itu, itu ya sebenarnya kan akan bahas latihan 1 yang Mojigoi itu ya. Mojigoi. Kita ambil dari Minano Nihongo ya, dari 1 sampai 25 gitu ya. Ya, tetap nanti kita juga punya acuan di JLPTN 5, Sensei. Hai. Tapi lebih banyaknya dari Minano Nihongo soal amat Iya. Boleh nanti kalau misalnya kita punya Sensei, kumpulan soal dari M5, tidak jauh beda dengan yang di Minang, begitu ya Sensei? Kalau saran saya, bagaimana Sensei? Kalau saran saya, karena Minano Nihongo itu kosakatanya melebihi dari N5, ya. Iya. Dari 25 sebenarnya bagusnya bab 30 ya N5 itu. Ya, karena soal 29 30 itu dosi itu keluar. Masuk. Ya. Nah, sebenarnya akan maksimal nilai anak kalau belajar sampai 30. Karena saya juga gitu ya. Nah, kalau saran saya sih ya, pengalaman yang mudah ya bisa menghasilkan N3 buat siswa gitu ya, alhamdulillah. Saya soal untuk latihan, kebetulan ini sudah ada schedule-nya latihan 1, 2, dan 3. Jadi kita fokus dulu aja ke soal-soal yang dikeluarkan dari Minano Nihongo, karena itu sudah tersistem. Sudah ada soal-soalnya yang dibuatnya, tinggal kita, nah ini dia, apakah ujian anak-anak nanti pakai Google Form atau Quizzes atau apalah gitu ya, ini akan lebih bagus. Memang agak susah ya. Kalau yang belum terbiasa, semoga sudah terbiasa. Udah terlatih ya, Sensei? Ya, lebih valid gitu soalnya di sana mengerjakan, walaupun mungkin bisa lihat di internet atau apalah ya, nggak tahu, itu balik lagi ke masing-masing mereka. Jadi kalau untuk nayonya, isinya, materinya, sesuai dengan Minano Nihongo 2 aja, sampai 25, itu kosakatanya itu sangat kaya sekali. Iya, banyak loh, Sensei. Jadi kalau anak-anak kami, kosakata yang ada di Minano Nihongo itu, insya Allah dia akan lulus N5. Amin.
Ya, nah jadi kita kita fokus ya fokus ke dulu aja ke sana, karena kan sudah diajarkan nih. Nah kita evaluasi dong yang udah diajarin dari Minano Nihongo aja. Nanti setelah itu saya lihat di sini ada schedule mulai tanggal 29 Maret, baru ujian N5 kamu bahasa. Nah kita adakan yang live nanti. Kita kasihkan banyak sekarang yang online ya, kita bisa kasih soal-soal yang beberapa benar-benar yang setara dengan JLPTN 5, nanti mereka bisa mengerjakan langsung dengan waktu yang sudah ditentukan. Mungkin langsung keluar hasil kan nanti berapa anak apa itu, nah kita gagal misalnya mereka kita adakan yang kedua mungkin gitu ya. Sebelum lanjut ke Minano Nihongo yang kedua. Sebenarnya sih bagusnya sampai bab 30 ya kalau untuk N5. Tapi karena ini memang target kemarin kan minus 1 ya, Lucy Sensei, nggak apa-apa ya kita di sampai 25 dulu ya. Karena N5 itu sampai bab 30. Iya. Iya. Bismillah nanti ada tambahan April ya, Lucy Sensei. Betul ya. Jauh-jauh ya schedule-nya ya. Mungkin itu kali ya, Bu. Dari ini semangat. Terus begini, sekarang udah agak-agak bayang. plong. Saya ngambilnya dari kumpulan soal Minano Nihongo aja deh. Kalau dia pakai buku baru tuh banyak banget soal-soal. Iya, misalnya kita merubah dalam bentuk ininya aja. Menyesuaikan dengan JLPTN 5-nya. Katachinya disamakan. Karena katachinya kan berbeda di Mondaishu yang ada di Minano Nihongo ya. Nanti katachinya kita samakan dengan N5 aja kali ya untuk ngetik ulang. Oke, saya pikir juga bentuknya seperti itu ya katachinya seperti N5 tapi GUI-nya dari Minano Nihongo. Terima kasih Sensei. Alhamdulillah, akhirnya semakin kesini semakin ini ya Sensei, kita semakin jelas. Baik, untuk latihan itu jadi tepat kita bagi 9 Jumat itu mochigoi, 2 bumpo, terus ketiga dokai ya Sensei, terus yang ke Jumat ini cokai. Sekarang pertanyaannya adalah untuk cokainya nanti bagaimana Kak? Kita apakah ambil dari beberapa N5 yang sebelumnya atau bagaimana Lucy Sensei? Apa kita ambil atau mau ngambil karena kalau dari Minano Nihongo kan terbatas cokainya. Sangat. Ya, berbab. Nggak apa-apa, kita ambil dari latihan-latihan yang selevel dengan N5, selevel dengan Minano Nihongo, banyak ya, insya Allah ya, bisa kita ambil dari sana. Saya agak khawatir nanti yang akan membuat N5 untuk bumpo. Kalau dokai nggak ada masalah bumpo, karena di situ ada katachi kalau kita menyesuaikan dengan JLPT, ada yang berbintang gitu. Nah, nanti kebagian yang bumpo siapa itu? Di tanggal 20. Deli Sensei edit lah. Semangat ya Deli Sensei. Sebentar, Deli Sensei hadir tidak ya? Semoga hadir. Ini nanti Minato Sensei ini siapa ya? Nanti ini harus Minato Sensei. nanti akan diberikan khususnya memang makanya terima kasih banyak sama Bu Rini udah hadir pada kesempatan kali ini. Jadi Bu Rini sudah mengerti ya mengenai teknisnya akan seperti apa dan bagaimana. Nah, justru ini tuh diharapkan bagi yang awal-awal ini kan mereka ini Bapak Ibu guru yang di awal ini kan akan menjadi yang pertama gitu yang akan memberikan latihan-latihan. Kalau mungkin nanti ke belakangnya di sini kan masih banyak juga nih yang akan latihan-latihan dan lain-lain sebagainya. Ini kan mereka ini yang di awal-awal ini akan menjadi contoh gitu. Gimana sih cara memberikan latihannya, memberikan ujiannya nanti akan seperti apa. Nah ini justru yang harus diperhatikan. Maka dari itu untuk yang hadir terima kasih dan nanti untuk yang tidak hadir nanti akan segera saya share ya YouTube-nya. Jadi bisa lebih paham gitu penjelasan tadi dari Bu Lucy, Bu Isti, Pak Holidan dan yang lain-lain. Mungkin seperti itu. Karena saya yang pertama jadi keluar kesalahan, mohon maaf ya. Nggak apa-apa Bu, kita sama-sama belajar. Kita koordinasi, ini Sensei, kita tetap koordinasi, butuh bantuan teman-teman yang menyampaikan di materi 1 sampai 25, sampai yang kemarin terakhir ya, mungkin kita siap kok Sensei. Sensei tidak sendiri ya. Atau pakai apa ini anak-anak? Pakai krisis atau
Iya, benar. Kalau yang saya data kayak kuisis. Iya, kuisis kah? Kalau kuisis itu udah otomatis ya Bu ya? Ada waktunya ya? Udah waktu hasil langsung. Iya. Ini apa rankingnya langsung muncul ya? Untuk kuisis. Jadi ketahuan nanti. Nah itu yang harus dikoordinasikan kembali. Mungkin kalau bisa mungkin kita nanti sebelum hari Jumat itu kita sepertinya harus ini lagi ya, harus meeting lagi ya untuk mencoba gitu. Atau mungkin Bapak Ibu ada waktu. Ya, kita harus coba dulu. Soalnya dulu coba-cobain. Soalnya dulu ya Rini Sensei, mungkin nanti butuh kami siap. Ya. Oh iya. Itu yang mungkin harus dicoba dahulu. Jadi mungkin ya kita cari waktu di minggu depan sebelum hari Jumat, mungkin hari Selasa atau mungkin hari jangan Kamis, mungkin Kamis terlalu mepet ya, mungkin Selasa atau Rabu kayaknya ya. Selasa. Kita sepertinya kita harus ketemu lagi untuk melihat nanti teknisnya akan seperti apa dan bagaimana. Dan semoga juga nanti ketika nanti video ini recordnya akan disebar, semoga nanti yang bapak-bapak dan ibu-ibu yang sebelumnya nih yang ada kebagian mengajar juga nanti akan memberikan masukan-masukan lebih lanjut yang malah justru itu sangat berharga ya buat kita nanti. Oke. Itu. Bagaimana Sensei Gata yang lain masih ada ini tambahan mungkin silahkan. Holiden Sensei kemana kah? Si Sensei, halo. Ya, siap hadir. Masih stay. Oh, dikira itu ditinggal ngajar gitu ya? Masih stay sambil ini mohon maaf di sekolah saya sekarang ada ini rekrutmen ke Korea, ini ada sosialisasi rekrutmen ke Korea. Semuanya di situ ya. Terus begini, pertanyaan besarnya seperti ini, Sensei Gata. Dari awal yang ingin benar-benar saya tanyakan adalah pada saat hari H di tanggal 29 Maret itu kita buat serentak yang sudah terschedule kan? Misalnya waktunya 1 jam, 1 jam setengah nanti kita tentukan di situ. Anak-anak tidak boleh telat kan begitu. Nah, untuk cokainya Sensei. Benar. Bagaimana ini untuk tanggal 29 itu kan kita pakainya yang JLPTN 5. Kita pakai yang udah ada keluar aja gimana, Mbak? Bagaimana? Soal JLPT yang beneran aja gimana? Takutnya begini, Lucy Sensei, karena memang apa ya, anak-anak kan ada yang aktif di online, ada yang tidak kan. Kalau misalnya aktif, betul mereka sering latihan, lihat soal-soal di YouTube, soalnya sudah keluar. Itu yang saya takutkan, tapi misalnya pun buat ya sepertinya sangat ini ya. Nggak apa-apa, Bu Isti, kita ambil latihan YouTube itu saja, sudah nggak apa-apa. Atau kompilasi mungkin, jadi ada dari satu latihan cokai itu diambil 2, kemudian channel yang lain ambil 2. Diambil 2 gitu ya. Bisa jadi seperti itu, kompilasi. Dan ini kayaknya Bu Isti jago ini untuk IT-nya. Nggak jago. Kalau saya dikasih seperti itu, alamat sudah. Yang jago ini apa? Eko Sensei mungkin ya? Eko Sensei hadirkan. Saya bisanya hanya nyumbang ide aja. Nakalan ya. Kalau IT saya ini lumayan lemah Sensei. Pengen kepikiran gimana ya ambilnya satu-satu nanti kita jadikan ini ya. Nggak apa-apa ambil semuanya juga nggak apa-apa. Yang penting ada latihan cokainya. Ini loh tipenya seperti ini cokai itu. Iya ada 4 ini ya 4 karakter. Iya. Tampilkan kita aja nggak apa-apa auto Cega nggak usah repot-repot ngedit lagi. Ya, sip. Ya. Oke, terselesaikan. Lucy Sensei punya soal N5 dari tahun-tahun sebelumnya mungkin ini bisa dibagi ke yang lainnya mungkin. Siap. Gudangnya soal Lucy, ini yang saya tunggu. Rayuan itu Sensei. Enggak rayuan, ini benar gratis. Cius. Kata-kata kita ya.
Iya belum sih. Lagi buat apa disimpan sendiri ya Bu Lucy ya? Iya. Oh, anaknya udah kuliah di Jepang semua, sekarang 2 ini. Bu Lucy. Hebat nih Bu Lucy. Oke. Dalam. Nggih. Kok menurut saya ya yang pas tanggal 29 ini memang benar kata Bu Lucy pakai langsung aja soal yang JLPT itu. Jadi walaupun anak-anak ada yang suka latihan jadi masalah Bu. Ya dia tidak semakin bagus juga dia. Jadi ya emang kalau wajar dah kalau misalnya dia bisa latihan gitu. Enak gitu aja sudah. Jadi sehingga kita nggak usah bikin soal sendiri ya Bu Rini ya. Maksud saya kalau tadi di apa sih ambil sana ambil sini kan agak susah gitu ya. Maksudnya apa sih pilih nyatuinnya agak susah. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa, nggak usah dipilah-pilah, itu aja ambil misalnya 1 tahun berapa gitu yang diambil. Itu kalaupun ada anak yang sudah pernah apa sih latihan di itu yang menjadi masalah menurut saya itu berarti kan dia memang pintar dan mungkin rajin dan itu tambah nggak jadi masalah. Jadi nggak usah kalau pakai apa harus pilah-pilah terus jadiin satu dipotong-potong kan nanti susah ya maksud saya seperti itu. Jadi ada penilaian. Ada penilaian, jadi seperti Mojigoi itu penilaiannya kan 1 soal 0,9. Nah, kita apakah bisa membuat soal yang beratnya sudah standar internasional gitu. Nah, kalau takutnya kita cokot-cokot sana sini, kalau saya pribadi sih pada saat goal itu latihan soal yang tahun-tahun lalu dan beli buku latihan soal yang memang standar internasional, maksudnya yang N5. Karena 1 soal yang dikeluarkan itu beratnya, maksudnya sudah diukur semua sama mereka yang expertnya, dan nilainya juga masing-masing soal itu kan berbeda jumlah berat nilainya. Seperti Mojigoi Mondai 1 itu 0,9, nanti Mondai 4 nilainya sudah 1 misalnya. Ada yang nilainya 7 gitu. Nah, kita juga akan mengajarkan ke anak-anak kita trik yang mana dulu yang akan dia kerjakan setelah dia mengerjakan nanti, itu pada saat pembahasan nanti. Gitu aja enak sudah dulu sih. Iya. Kita nggak usah repot-repot mikir lagi. Iya, gimana Miss? Enak, simpel seperti itu. Saya setuju. Lagian Bu Lucy punya kumpulan soal-soalnya ya Bu ya. Aduh, ya walaupun nggak semua ya. Enggak, soalnya Saya tertawa dulu. saya sendiri nggak punya soalnya. Lucy Sensei, Holidan Sensei ini nggak punya. Pada akhirnya kan gitu, maksudnya halus-halus ternyata ngerampok nanti Bu Lucy. Ngerampok gitu ya. Rampok tapi pamit dulu. Anda mau nggak saya rampok gitu ya? Nah, jadi Bu, jadi yang hari Senin itu Bu Neneng itu tetap sebagai apa sih kayak pengantar gitu. Tapi soalnya tuh udah ada yang standarnya gitu. Untuk pembahasannya tetap ya Bu ya, kita samakan ini dulu ya biar tidak miskonsepsi antara sensei yang satu dengan yang lainnya. Tetap sebelum itu kita tayangkan ke anak-anak, kita mungkin perlu membahas internal ya sesama. Harus belajar maksudnya karena ada kadang ini nih apa enggak apa dek ya apa ya. Nah kita harus bisa karena akan membahas. Jadi ya gurunya juga harus paham dong, nanti ada siswa-siswanya kenapa itu pakainya nih, kenapa tidak D. Betul. Nah, jadi kita juga memang harus ada konfirmasi lagi kali ya untuk ya lebih ininya kita menyamakan persepsi, belajar lagi kali yang akan ditampilkan. Ya. Betul, ini segera aja sudah untuk soalnya Bu Lucy dikirim ke Bu Isti, kita kumpul-kumpul lagi seperti ini. Ada untuk membahas soal-soal tersebut biar tidak terjadi miskonsepsi antara yang satu dengan yang lain. Jadi nanti sampaikan ke muridnya sama sudah satu suara. Setuju? Seperti itu sudah. Itu tanggal 29 ya Pak ya? Yang untuk tanggal 29. Tesnya ya? Jadi enggak soalnya ya? Kalau yang latihan kan yang dari Mina ya? Iya. Ya bumbunya dan sebagainya. Betul. Nanti sebelum latihan itu kita juga tetap ya ngumpul lagi seperti ini ya. Siap. Nanti tenang aja, kita punya masternya, kita ada Bu Lucy di sini. Saya mau belajar banyak dari Bu Lucy.
Akal lagi. Oh, ya harus gini dong. Kalau kita Ya. menjual minyak wangi, kita akan wangi juga. Kalau sama penjual ikan asin nanti baunya bau ikan asin. Gitu. Sekalian dah, mumpung ada bulu sih. Mantap dah. Nanti kalau Holly dan Sensei udah dapet, saya ke Holly dan Sensei berarti ya. Dapat apa ini? Dapat apa ini? Dita Sensei. Sasa. Anissa Bu, itu Anissa. Ya, mohon maaf ya, kita jadi biar santai gini loh, Pak Ibu ya. Kita kumpul seperti ini ada intermezzo seperti inilah. Biar seolah-olah meskipun belum pernah tatap muka itu seolah-olah sudah pernah rujaan bareng gitu ya. Terlihat PPP kemarin. Dan saya mau nanya lagi untuk yang tanggal 29 itu ujiannya kan berarti bentuknya gimana Sensei? Kan pakai soal yang udah ada. Terus ujiannya pakai aplikasi Quizzes itu juga. Berarti soalnya dipindahin ke Quizzes atau gimana Sensei? Nah, juga tuh. Ada. Kalau saya ya Sensei, Quizzes itu memang apa ya? Lengkap. Lengkapnya begini. Kita bisa ngolah waktu pertama kan, terus kedua hasil itu otomatis selesai saat anak sudah mengerjakan. Jadi itu untuk hasilnya kita langsung tahu anak kita di ranking berapa ya. Itu perbedaannya Quizzes ya. Cuman jadi gini nanti bisa bagaimana? sudah ada yang expert kan nulis di Quizzes. Kita kan tinggal soal aja nih. Terus ada yang nulis gitu kan. Aku guyon tenan lagi. Tapi tetap loh nanti apa ini ya untuk cokainya saya belum pernah nyoba. Saya Kalau cokainya nggak bisa pakai Quizzes kayaknya. Kalau cokainya live dengan kita aja live-nya. Gitu kan? Oh iya di Webex kalian nanti sama Sensei. begitu ya. Webex ya. Webex aman ya. Neneng Sensei mungkin. Pakai Webex ya. Saya kok rada-rada gimana ya? Sinyal gitu ya. Mana sih pakai Sinyalnya jelas sempurna gitu. Kapan tuh tanggalnya tak pinjem punya sekolah kali ya untuk berapa orang yang hadir? Enggak sampai ini. Nyampe 1.000 sih. Bisa 1.000 punya sekolah saya. Nanti tak pinjem sekolah gitu kali ya. Kalau pasti tanggalnya tanggal 29 gitu ya. Jam berapa Mbak? Jam 1 sampai jam 3 1 ya? sampai jam 3. Boleh coba nanti. Saya kan ada nama si Mas satu ya. Dari tak bilang deh. Pakai gimana atau mau pakai Webex monggo masyarakat gimana masyarakat, tapi kalau mau pakai Zoom saya coba pinjamkan. Artinya kalau saya pribadi sih lebih familiar ke Zoom ya. Kemarin itu saya sempat waktu pas giliran saya ngasih materi itu Bu, saya terlambat 15 menit karena kesulitan masuk di Webex. Dan itu pun butuh sinyal yang sangat kuat benar ya. Jadi kan sudah ada penelitiannya bahwa Webex itu sangat banyak makan kuota. Sangat banyak. Yang paling sedikit itu adalah Zoom. Sudah ada kan penelitiannya, nanti deh saya share ya. Webex itu memang berat, makanya suka putar-putar sinyalnya. Iya. Monggo masyarakat gimana nanti masyarakat kalau pastinya gimana, kalau memang ia butuh yang 1.000, nanti coba saya pakai yang punya sekolah, semoga nggak dipakai gitu tanggal sekian. Kalau saya nggak dipakai, saya bisa pinjamkan insya Allah. Ya, jadi memang nanti kita memang sebenarnya sih Bu, kalau saya juga lebih familiar sama Zoom sebenarnya. Karena memang lebih enak gitu. Maksudnya lebih fleksibel untuk dipergunakan. Nah, kalau akun Zoom sebenarnya yang berbayar itu kan ya maksudnya yang lebih dari 100 ya atau 500 itu kan ya kita nggak punya gitu. Sedangkan kalau Webex itu kan pakai direktor atau SMK dan itu memang kita punya gitu yang unlimited lah. Nah, tapi untuk teknisnya akan seperti apa dan bagaimana ya monggo yang enaknya aja pakainya yang mana. Nanti saya tinggal lapor ke Bapak sih gitu untuk lebih jelasnya. Jadi kalau misalkan para guru-guru nanti semuanya Bapak Ibu sepakat, katanya lebih enak pakai Zoom nih, dan kebetulan kalau Bulusi juga nanti ada gitu akun Zoom-nya, atau mungkin sebenarnya Bapak juga ada, cuman saya nggak tahu karena Bapak juga sering banget dipakai kan akun Zoom-nya. Nah nanti kan saya laporkan ke Bapak. Itu sih, kalau saya sih lebih ke ngikut aja sih Bu, mau pakai perantaranya apa. Memang kalau boleh pilih secara pribadi ya saya juga lebih pilih Zoom memang.
Teman-teman yang lain gimana, Sensei Gaka? Ya, Sensei, saya sepakat pakai Zoom saja. Kalau boleh tahu, punya Bu Lisi sudah ini ya, sudah di-upgrade. Kalau di-upgrade itu biasanya tergantung kita ya, mau kapasitas 1000, 2000 bisa diatur sepertinya. Cuman itu nanti berbayarnya kan lebih nanti. Kalau yang punya sekolah itu kan mestinya sudah diupdate. Mereka kan memang bayar ya bulan ya. Yang bayar yang 1000 itu ya. Kalau saya yang ini sih bayar yang 100, maksimal 100 orang kalau yang ini pribadi sih. Oh iya. Pakai yang punya sekolah 1000 ya. Mereka kayaknya 3 juta ya sebulan. Ya. Betul, mungkin bisa dipinjam punya sekolah ibu dulu. Boleh. Kalau seandainya nggak dipakai, tanggal 29 itu sepertinya ujian sekolah sudah selesai. Ujian PTS sudah selesai. Coba saya usulkan, kalau memang positif, hari Selasa saya ke sekolah, saya minta izin untuk kampung bahasa, karena Pak Kepala Sekolah kan juga bergabung di grup kita ya, Mas Raka ya? Iya. Nanti saya pinjam untuk tanggal 29, jam 1 sampai jam 3, ujian cokai dan pembahasan, begitu kali ya? Ya. Siapa itu tampilnya nanti di tanggal itu? Bu Neneng ya. Dari SMK 11. Bu Neneng hadir nggak hari ini? Kayak sepertinya nggak ada, tapi nanti akan saya beritahukan Bu. Kemarin juga kebetulan Bu Neneng juga kemarin nge-WA ke saya secara langsung untuk menanya ke teknisnya seperti apa. Kemarin saya bilangnya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saya juga lagi diskusi sama Bu Isti. Kemarin saya bilangnya seperti itu. Mungkin ya nanti hasil. Deli Sensei bagaimana? Nah, nanti kalau Bu Deli ini nanti akan saya chat secara langsung aja, karena beliaunya juga sepertinya di grup juga jarang jarang update ya, atau belum pernah WA juga sih ke saya secara langsung. Jadi nanti saya akan japri secara langsung aja. Tapi yang sudah positif itu Bu Rini ya, tadi terima kasih sudah hadir, dan juga Bu Neneng. Nanti kalau Bu Neneng nanti akan saya WA secara langsung. Miss Isti, kalau pakai krisis itu masukin cokainya gimana, Miss? Iya, makanya nih saya belum pernah nyoba. Mungkin di tes Sensei. Di tes Sensei mungkin sudah pernah nyoba. Kalau saya nggak pernah pakai Quizzes, tapi pakainya Edmodo. Nah, sebelumnya kita yang di sekolah juga kan pengen ujian, ada cokai. Itu juga kita bingung cokainya gimana ya. Nah, itu belum ada jawaban juga gitu. Mungkin kalau memang nanti mau ada cokai, mungkin soal yang selain cokainya bisa di Quizzes, nanti cokainya langsung di Zoom gitu. Misalkan sama Neneng Sensei diputar cokainya, nanti anak-anak jawab gitu apa gimana. Anak-anak gitu. jawab, kita bagaimana tahu dia jawab? Iya, gimana Sensei? Iya sih, cuman itu gimana ya, atau sekedar latihan doang paling jatuhnya. Susah juga sih, repotnya di cokai itu. Ada ide kah Sensei, mungkin aplikasi lain yang bisa dimasukkan cokai apa ya? Saya juga belum pernah menggunakan. Iya. Iya, makanya biasanya sih selalu membimbing ya udah gitu langsung. Cuman kalau orang banyak begini kan kita pengen lihat hasilnya dia, kayak gini, pengen tahu gimana ya. Coba Anissa Sensei mungkin ada ide Sensei. Iya, silakan. Kan saya satu sekolah sama iya ya. Saya juga masih belum tahu kalau cokai. Kemarin sih katanya ada bisa pakai Edmodo, tapi kita juga belum coba. Mungkin nanti kita coba dulu aja kali ya, Sensei. Mungkin besok kita coba. Pakai Edmodo ini biasanya saya selama ini pakainya yang ya biasa penampilan yang bergambar, yang seperti itu, gitu ya. Walaupun ada cokai, sebentar. Kayak bisa nyisipin media gitu? Iya, nyisipin media bisa. Tapi belum pernah coba. PPT, sebenarnya kita bikin PPT menyisipkan media kan juga bisa ya sebenarnya. Iya kan? Terus PPT-nya kita klik, terus medianya. Hanya saja yang kita pikirkan anak-anak tuh ngerjainnya, ngejawabnya di mana. Nah itu kan yang butuhnya. Iya. Nah, yang butuhnya itu lembar jawaban anak. Lembar jawaban. Terkumpul seperti Quizzes itu ya. Jadi otomatis walaupun tidak terotomatis misalnya nilainya kita bisa tahu, dan dia memang mengerjakan langsung berikutnya. Nah itu ya belum ketemu, saya juga belum ketemu. Iya. Kalau Edmodo belum bisa pakai waktu juga soalnya ya Sensei. Edmodo iya, karena dia cuma input doang dan siswa mengerjakan juga yang
kalau cuma untuk memutar sih kita bisa di Zoom. Hanya saja jawabannya mereka, Miss Isti, begini kali ya Miss ya. Kalau berarti double, kita dengarkan secara sentral pakai Zoom dan mereka membuka kuisis. Ya betul sih. Berarti pakai kode ya? Ya mereka Pakai kode. menjawab, ya mereka menjawab pakai kuisis gitu. Oh, halo. Aku pakai polling, pollingnya ini. Apa? Tapi nggak bisa pollingnya ini Zoom. Tapi nggak bisa pollingnya Zoom, kita bisa rubah, bisa nggak ya jawab sampai berapa banyak gitu. Ini kan ada polling nih Mas Raka, lihat nggak sebagai host? Kelihatan nggak pollingnya? Jadi dia ngejawab di pollingnya itu gitu. Dari situ apakah bisa sebanyak soal yang ada? Saya tak pelajarin juga ya. Atau Tapi rekapnya gimana Sensei? kenapa? Merekap langsung nilai merekanya juga. Kalau di polling otomatis masuk di Zoom. Hanya saja kalau seandainya kuisis tadi, dia hanya menjawab begitu loh Miss. Dia mendengar Miss Isti, dia menjawab di kuisis, soalnya dia dengarkan dari Zoom sentral gitu. Gimana itu bisa nggak? Bisa aja sih kayaknya, tapi anak harus ada 2 device berarti ya? Apa jadi bisa sih 1 HP juga, satunya buka Zoom dengerin terus sisa sambil buka quizzes gitu kali ya? Gimana tuh? Itu yang perlu kita pikirkan kayaknya ya. Dari kemarin yang saya pikirkan ini. Iki cokene bagaimana ya Allah. Tapi kalau Zoom juga nanti ada hal terburuk yang harus kita siapkan juga. Halo? Iya, lanjut Mbak. Lanjut. Jadi misalnya ya, anak-anak terkendala sinyal dan lain sebagainya, ini kan juga harus dipertimbangkan gitu loh Sensei yang saya pikirkan. Karena kita kan terbatas waktu untuk di tanggal 29 kan. Misalnya kita jatah 1,5 jam harus selesai semua, harus tidak ada pengulangan sudah. Bagaimana? Ya, mungkin begini ya. Karena kita kesulitan di ini sebelum menemukan ide bagaimana untuk cokainya. Kalau ternyata kita tidak bisa menggunakan aplikasi Zoom atau yang lainnya, mungkin anak-anak untuk cokainya biar mereka berlatih mandiri saja, ambil dari YouTube atau dari apa, kita ngasihkan yang kita bisa. Tapi tetap nanti anak-anak pastikan berlatih ya. Kita kasih linknya apa, nanti kita tanya mengenai apa gitu ya. Cokainya itu. Mungkin bisa disiasati seperti itu. Kalau memang ternyata kita tidak bisa menggunakan aplikasi untuk ini, fasilitasi mereka cokai. Gitu. Yang penting garapan yang lain kita tersampaikan, ada Mojigoi, Gumpo dan Dokainya bisa tersampaikan. Seperti itu mungkin masukan dari saya. Halo? Apakah saya masih terhubung? Halo? Halo, masih Pak? Masih Sensei, cuma kita sedang berpikir juga. Ini ya emang teknis Kaiwa ini kesulitan memang ya. Atau mungkin Pak Raka punya ini dari direktorat sana punya ahli yang untuk Kaiwa ini untuk listening Pak Raka. Ada teknis itu. Saya juga bingung Pak. Dari tadi menyimak gimana ngehubunginnya ya, maksudnya kan memang ya karena kita sekarang situasinya juga seperti sekarang gitu, serba sulit ya. Kita harus terhubung dengan internet. Memang, ya. Kadang ketika tidak stabil juga repot kita menentukan untuk Kaiwa ini. Iya, dan memang harus kalau memang udah berkaitan dengan teknologi seperti sekarang memang harus di trial dulu sih. Tapi ya sekarang memang berharap dengan jaringan kan nggak pasti juga gitu. Maksudnya kadang sinyal bagus, kadang sinyal juga jelek banget. Seperti waktu itu kita yang pernah rapat di hari Sabtu sama Pak Gatot sebulan yang lalu kan, itu kan parah banget sinyalnya gitu. Nah itu sih yang memang sedang saya juga dari tadi menyimak Bapak dan Ibu semua juga jadi bingung gitu. Aduh ini gimana ya? Maksudnya kan operatornya kan, saya kan tetap yang akan menyelenggarakan roomnya, akan menyediakan segala macamnya. Saya juga jadi sambil mikir gitu, aduh gimana ya? Memang agak kan kalau misalkan biasanya kalau saya di
kalau menyiapkan bahan kuliah gitu, biasanya di quizzes itu ya udah disebar aja memang. Tapi kan kalau Jepang ini kan, bahasa Jepang ini kan perlu ada praktiknya ya, atau ada listeningnya kalau di bahasa Inggris, ada tesnya dan lain-lain sebagainya. Itu juga kan Oh, komponen penting juga. bagaimana kalau begini Sensei, kita pakai fasilitas dari YouTube itu direkam layar, kemudian nanti ditampilkan pakai Zoom ini, kan bisa di screen share, Share screen. share screen, share screen, Skincare buat muka, Pak. screen share. Iya, share screen maksud saya seperti itu. Nah, ini jadi tertawa semua kan? Baik. The share screen, jadi dari rekam layar itu kita share screen. Iya, Seperti itu. Screen. Bisa mungkin difasilitasi seperti itu ya, sehingga ketika jaringan nggak bagus, bisa itu nanti di-share gitu. Ini kerjakan, nanti jawabannya seperti apa. Itu bisa sih Pak, tapi mungkin ya memang balik lagi, sepertinya kita harus ada trial dulu sebelum latihan ujian itu. Jadi untuk mempertegas atau untuk tahu gitu nanti bingungnya di mana, nanti akan seperti apa pelaksanaannya. Pasti kan nggak akan beda jauh ya trial dengan latihan secara langsung gitu. Ya, makanya itu mungkin yang harus sepertinya kita harus meeting lagi sebelum latihan dan juga sebelum nanti ujian itu. Gitu. Kalau untuk hari ini memang kita harus mengetahui dulu ya kesamaan visinya gitu. Nanti akan seperti apa di latihan. Nanti Bapak Ibu sekalian akan memberi masukan seperti apa dan bagaimana, agar nanti sensei-sensei yang tadi seperti Bu Rini itu nanti ketika hari H itu tidak kebingungan nanti akan seperti apa, soal latihannya dari mana dan lain sebagainya. Itu hari ini kan kita membicarakan hal tersebut itu karena penting, karena waktu tinggal 1 minggu lagi ya, menurut saya itu cukup sih untuk membicarakan hal ini. Nah, untuk lebih teknisnya lagi nanti buat ujian, lalu juga nanti untuk latihan lagi ya memang sepertinya kita harus trial lagi gitu. Harus nanti gimana nih cara ngomongin ke YouTube, apakah nanti sinyalnya stabil atau apa, nanti kalau sinyal nggak stabil nanti gimana dan lain sebagainya, memang kita harus praktek secara langsung gitu. Tapi tadi saran dari Pak Holidan juga bisa dipraktikkan nanti gitu, bisa diterima. Memang harus dipraktikkan secara langsung. Iya, terus begini Sensei Gata, kalau di grup guru itu ya, mohon maaf sebelumnya kan tidak semuanya aktif juga toh. Apakah dibutuhkan atau kita diperlukan untuk grup inti di mana itu nanti godok dari soal yang tanggal 29 itu nanti. Perlu. Saya dari awal dulu lah usul, perlu. Iya. Makanya Sensei Wah, Miss Isti sambil jalan-jalan ini. Kok tahu? Kelihatan menikmati hidup. Iya, jadi ini Sensei untuk grupnya nanti bisa ya kita buat di situ, memang semua nanti misalnya soalnya seperti ini, jawabannya ini, terus nanti kalau misalnya copainya kok ada 3 yang tipenya sama ya yang dipilih mana, kita butuh untuk koordinasi lebih di sini. Jadi tidak. Apa mau bikin grupnya di Telegram kali biar datanya ada nggak hilang yang gitu ya, iya. WA penuh ya. WA penuh ya, Telegram aja yuk. Telegram aja. Datanya nggak hilang. Boleh Bu, mungkin nanti Sensei boleh. Selepas acara ini mungkin kita langsung buat grupnya ya, khususnya yang ada yang Mas Raka, jadi komunikasinya mudah, Mas Raka nggak kontak Japri masing-masing gitu. Iya. Saatnya kasihan Mas Raka. Saya Japri tadi kan udah sama Bu Isti, saya Japri memang kalau semua satu-satu kan bingung ya. Saya yang ingat aja ini Bu Lucy, Pak Holidan sama Bu Dita. Saya ingat dari sekian banyaknya gitu kan. Kalau memang satu-satu memang pasti bingung. Dan nanti di grup Telegram mungkin kita akan bikin grup yang hadir pada hari ini ya, gitu. Jadi kita anggap hari ini yang hadir pada hari ini adalah nanti yang akan tim inti yang akan menentukan nanti soal-soalnya akan seperti apa dan lain sebagainya. Dan nanti kalau misalkan ada guru yang mengajar kebagian tadi seperti Bu Rini misalkan, nanti materinya atau latihannya seperti apa bisa langsung tanya ke Bu Isti atau Bu Lucy secara langsung gitu, agar tidak bingung ya.
Jadi sebelum sebelum mereka memaparkan pelatihan, memberikan latihan dan lain sebagainya, ibaratnya kita harus ngecek dulu gitu. Nanti akan seperti apa dan bagaimana. Benar. Ya, boleh kalau kayak gitu nanti akan saya buat grupnya. Nanti untuk yang inti ini kriteria yang bagaimana ini? Yang ada namanya isti. Gak ada. Ada M, ada H, ada D, ada A, ada R. Ada. Enggak, yang pasti gini lah Sensei, intinya sebenarnya yang benar-benar ini ya, yang benar-benar memang kita ada niatan untuk bentuk anak-anak, paling tidak nanti lulus di 5 yang terdekat. Kalau misalnya memang siang ini yang hadir ini ya mungkin ini dulu bisa dimasukkan. Bagaimana Sensei Gata? Ya betul gitu aja. Gitu Nanti Ya, siap Sensei. jangan lupa nanti Pak Raka diusulkan ke Pak Gatot untuk tim inti ini ajak jalan-jalan ke Jepang 1 minggu. Nanti direktorat nanti saya molek. Nanti tinggalnya sana di Narita aja. Ada si Sensei. Ada lu banyak di Alhamdulillah. Atau pakai di Narita sana di apartemennya Mr. Hirwati Kota. Itu boleh gitu. Deket bandara cuma 20 menit itu. Kapan Jepang dibuka? Jadi udah dibuka ini murid saya kemarin. Wisata. Udah berarti tanya Pak Holidan anaknya. Udah kemarin udah berangkat lagi. Ini mau berangkat lagi 13 orang. Alhamdulillah. Akhir Maret kalau nggak awal April ini gua alhamdulillah 13 orang. Masing-masing orang ngumpulin dia satu-satu omyage gitu penuh juga Kaya raya Holidan Sensei. Kalau dulu sih di mana dulu Bu tinggalnya? Di Tsukuba. Di Tsukuba. Tsukuba Science City ya, deket lah ke Narita. Wah, mantap ini Bu. Saya dulu mau main ke sana, ternyata malah nyasar sampai di Jius, siswi itu. Di siswi. Oke. Yo, siap. Kasih bonus jalan-jalan ke Jepang seminggu aja lah. Amin. Bener-bener rekreasi nanti seminggu ya. Mau. Biar semangat ini membangun generasi penerus ini. Soalnya kalau diginiin terus ini juga biar ada amunisi gitu ya Pak Raka ya. Iya. Siapa nanti saya laporkan ke Pak Gatot. Kalau Pak Gatot dibilangnya kata Holly dan Sensei Pak Raka gitu. Itu di bold dari usul Pak Holidan. Semuanya gitu aja bilang. Semuanya kan mengamini ya, polisi juga ya. Amin. Oke, baik, berarti nanti di grup Telegram inti pasti nanti kan saya follow masukan Pak Gatot juga ya, agar Pak Gatot tahu perkembangannya seperti apa dan bagaimana. Bapak kita ya di situ ya. Ya. Bapak kita. Ya. Karena memang kalau ngelihat timetable memang ngebut sekali jadwalnya dan itu keinginan Pak Gatot. Iya lo terdiri. Ya, ini keinginan Pak Gatot ngebut banget memang. Saya juga awalnya kaget, Bu. Maksudnya dalam 25 bab dalam waktu 1 bulan, wah cepet juga gitu. Dan alhamdulillahnya memang semua guru-guru yang sudah kemarin memberikan materi ya nggak keteteran lah pada intinya secara waktu, secara pemaparan materi juga alhamdulillah sudah baik gitu. Jadi diharapkan ya juga nanti yang selanjutnya terutama yang akan memberikan latihan yaitu pasti akan beda pressure-nya gitu dibandingkan ketika memberikan materi. Tapi ya keberadaan tim inti nih yang ada di sini semua yang saya undang sama Bu Isti juga ini yang nanti akan membantu mereka-mereka yang mungkin maksudnya takutnya kesulitan gitu untuk nanti akan seperti apa dan bagaimana. Pada praktiknya. Jadi nanti akan segera saya bikin ya grup Telegramnya yang hadir pada kesempatan kali ini. Nanti mungkin kita cari waktu lagi ya di hari Selasa mungkin ya Bu ya, Selasa atau Rabu mungkin ya Bu. Pastiin aja kali ya jadwalnya biar pasti maksudnya biar nggak masuk schedule yang lain. Oh iya boleh. Kita pastikan jam berapa? Boleh Ibu, mungkin pada sepakatnya dan mungkin pada kosongnya kalau saya sih ngikut aja, saya menyesuaikan. Kalau Selasa memang kalau Selasa saya jam 2 itu ada webinar juga sama Pak Gatot jam 2 sampai jam 4 kalau tidak salah.
Kalau Selasa sih saya bisanya pagi, siang, insya Allah bisa. Gitu. Oh. Gitu. Kalau Rabu yang pasti sebelum latihan itu jangan Kamis ya Bu ya. Kalau Kamis kayaknya terlalu mepet. Antara Selasa Rabu aja mungkin. Atau Rabu aja setelah Rabu. ngajar siang itu. Oh iya, Rabu berarti setelah jam 3 ya berarti ya. Setelah atau sebelum? Atau malam aja. Malam. Gimana ya enaknya Miss Isti gimana? Ya. Kalau Rabu pagi, paling Sensei? pagi. Kalau malam saya sama Anissa ada jadwal kebetulan. Ya, boleh ngikut aja. Kalau saya sih nanti insya Allah menyesuaikan gitu. Ini kan Bapak Ibu juga kan ada kesibukan lain di samping mengurus kampung bahasa gitu. Jadi jadi ngikut aja jadwalnya mau kapan. Kalau mau Rabu pagi sebelum materi boleh, atau sorenya boleh ya, ngikut aja jadwalnya. Tergantung kesepakatan aja. Kalau misalkan memang mau Rabu pagi jam 9 atau jam 10 mungkin, apa Bapak Ibu bisa semua? Bisa, insya Allah kalau saya Rabu jam 10. Iya. Kepagian nggak tuh sama sensei yang lain? Ya. Di tempat saya luring. Oh iya. Coba saya lihat dulu Rabu jadwal saya itu. Saya jadwalnya mulai jam 11 sih sampai jam 1. Jam 9 aja berarti kalau gitu gimana Bapak Ibu? Ayo. Boleh. Bulu sih bisa ya? Saya maksudnya nanti kan saya pendengar yang manis gitu ya. Iya. Boleh jadi pendengar. Mohon maaf ini sampai hampir berakhir waktunya ini kayaknya kita belum pernah tahu wajahnya gitu. Sekali-kali kita Holidan Sensei lucu deh wajahnya. Kok tiba-tiba Sensei itu bawa senjata ya? Nah, ini keadaan polisi yang terkini kan. Saya suka backgroundnya polisi itu loh, taman-taman waktu saya dulu angon kambing gitu ya, bala kambing. Gusti. Nah, ini Budita ini orangnya. Wah, Bu Rini. Budita ini pengantin baru loh, selamat ya Sensei. Sama. Budia ini belum muncul. Siapa Minato juga tadi saya belum tahu Ini aja. Sensei. Oh, ini Anissa Sensei. Oh, Anissa sudah di kantor ini. Iya, di kelas, Pak. Oh, di kelas. Mau pakai ini ya, penutup ya makanya. Sensei itu senjata ya, Sensei? Oh, di mana belakang ini? Holidan Sensei. Oh iya. Apa itu? Iya, senjata itu. Saya suka. Minato Sensei yang mana sih? Mana tadi Minato Sensei kok nggak ada ya? Oh nggak ada, udah keluar kayaknya Pak. Gitu. Jadi ini dari tadi tersisa hanya 1, 2, 3, 7 orang ini ya. Ini dia Sensei. 8. Sama dia Sensei. Kak, mohon maaf. Iya. Pak. Ya Bu, gimana Bu? Ini saya baru keingetan kalau Ari Sensei tuh hari Jumat tuh nggak bisa. Ya. Nggak bisa hadir karena kuliah. Kan harusnya Ari Sensei sama siapa gitu ya. Kan saya kan bagiannya Rabu ya, Ari Sensei Jumat. Nah, ternyata dia ada kuliah. Terus gimana ya Pak? Saya baru keingetan nih pas buka HP gitu ya. Saya masih tahu saya ada kuliah gitu. Hari Jumat tanggal 19 Bu. Kalau bikin soalnya mungkin ya, kalau bikin soalnya mungkin bisa diupayakan ya. Cuman untuk pembahasannya gimana? Orangnya nggak ada. Nah, itu Ari Sensei. Nah, balik lagi ke kesepakatan rencana ya. Di awal kan kita dijelasin bahwa kalau ada yang 2 guru ya, ada 2 guru dalam satu sekolah mengirimkan 2 guru itu balik lagi ke kesepakatan kedua belah pihak. Kayak kemarin Bu Dita sama Bu Anissa dari Mitra Industri kan harusnya Bu Dita itu di hari Rabu ya waktu itu ya, Rabu 17 Februari. Terus Bu Anissa di hari Senin ya kalau nggak salah ya. Senin apa Rabu ya? Rabu ya kalau nggak salah ya. Rabu. Rabu. Nah waktu itu Bu Anissanya berhalangan hadir, jadi Bu Dita yang menggantikan. Itu sih Bu. Jadi balik lagi ke kesepakatan para guru tersebut gitu. Jadi kalau misalkan Bu Rini bisa di hari Rabu, Pak Arinya nggak bisa, atau misalkan Pak Arinya bisa di hari Jumat, Bu Rini nggak bisa ya. Balik lagi yang penting setiap guru dari masing-masing sekolah itu menyiapkan materi itu 4 jam.
jatahnya tuh 4 jam. Jadi mau Bu Rini hari Senin, Pak Ari di hari Rabu misalkan, yang penting 4 jamnya tersebut terpenuhi. Gitu sih, Bu. Jadi itu bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Jadi, oh ya, berarti nggak apa-apa ya si Pak Ari nggak datang ya, diganti. Waktu aja ya. yang Rabu itu saya juga menggantikan siapa itu ya, Bu Esti ya kalau nggak salah ya. Ya. Kemarin Tapi itu. kalau misalnya Pak Ari nggak ada, misalnya saya sendiri gitu ada misalnya siapa gitu bisa bantu, nggak bisa ya? Boleh, saya siap Bu Rini. Ada moderator Holidan Sensei, aman Sensei? Ya. Jadi memang Bu, setiap kita pembelajaran itu, setiap meeting itu pasti didampingin ya. Maksudnya ada saya kan selaku host, standby terus. Juga biasanya ada moderator juga yang membantu misalnya menampung pertanyaan, lalu juga membantu menjelaskan, juga ada sensei-sensei yang membantu menjelaskan mengenai materi yang dipaparkan. Jadi Ibu Rini nggak sendiri gitu. Nanti ketika Pak Arinya nggak bisa hadir, Ibu Rini nanti pasti akan di backup juga sama sensei-sensei yang lain gitu. Karena kebetulan juga di timetable ini banyak guru-guru yang belum kebagian mengajar. Masih banyak karena waktu yang tidak tercukupi, sehingga guru-guru ini agar berpartisipasi gitu, yang belum kebagian mengajar ini akan dijadikan moderator gitu. Jadi nanti pasti akan dibantu dan pasti akan di backup gitu. Oke, jangan saya moderatornya yang lain nggak kebagian nanti. Saya kalau keselingan muncul nanti juga nggak bagus, bosen anak-anak itu. Ini Anissa Sensei sama Dita Sensei ini dari Mitra Industri 2100 ya? Oh mantep, padahal pantesan pada waktu saya yang ngasih materi itu muridnya luar biasa banyak yang dari Mitra Industri. Iya, banyak saya banget. iri murid hanya satu yang mantol bisa masuk. Soalnya itu di grup tuh udah diomongin Pak, pokoknya jawab ya gitu. Ini pantesan yang ngajar masih muda-muda, muridnya cowok-cowok ya kerasan dong. Saya mau jadi muridnya Anissa Sensei sama Dita Sensei. Boleh. Mbak Isti, jangan kaget Dita Sensei, Holidan Sensei seperti ini. Jadi muridnya Bulusis juga, Bu ini juga. Saya udah lama jadi adiknya Mbak Isti ini. Itu seperti kakak adik dengan Mbak Isti ya. Kadang saya juga bawel. Ya, sip. Berarti ya si lengkap di grup ya, grup inti. Ya, nanti beres acara ini, beres meeting hari ini, nanti akan saya invite semua. Nanti hari Rabu, jadi Bu Rini ya, nanti sebelum pemaparan di hari Rabu, nanti kita trial dulu di hari Rabunya paginya. Nanti siangnya kita meeting untuk biasa bab 25. Tapi di pagi harinya jam 9 kurang lebih ya, berarti sampai jam 11 insya Allah. Nanti kita akan trial untuk latihan hari Jumat. Nah, nanti sebelum ujian lagi ya di hari Senin tanggal 29, nanti juga kita akan trial lagi untuk melihat nanti apa sih kendalanya, nanti akan seperti apa nanti penyelesaiannya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di trial berikutnya. Jadi nanti yang hadir pada hari ini nanti akan saya buatkan grup Telegramnya. Nah, nanti segala informasi berkaitan dengan trial, latihan, dan lain sebagainya nanti akan di situ semua. Mungkin begitu ya. Ya, jadi nanti link meetingnya nanti hari Selasa ya, nanti akan di-share. Jadi semoga Bapak Ibu semua bisa menyempatkan waktu untuk hadir di hari Rabu nanti untuk trial. Jadi kita tutup ya. Maaf Pak. Iya, gimana Bu? Gimana? Ya. Maaf, tadi mungkin saya kelewat ya. Ya. Kan hari Rabu kan saya bagian memaparkan bab 25 ya? Ya, jam 1. Jam 1. Ya. Salah. Nah, berarti kan paginya nggak ada apa-apa kan ya? Karena saya kan ngajar paginya. Jadi siangnya itu untuk yang ke kampung bahasa gitu. Iya, sebenarnya kan trial. Kan karena gimana Bu? Itu ada PTS. Masih ada PTS, terus saya juga ngajar. Jadi hari Rabu pagi tidak ada dengan kampung bahasa kan ya? Yang ada siang aja kan ya? Ya, jadi kalau Rabu pagi itu sebenarnya kita aja nih, kita yang tim inti ini pada hari Rabu dengan maksud untuk trial hari Jumat. Jadi nanti apa yang harus diperbaiki, apa yang nanti yang
akan dipaparkan dan lain sebagainya di hari Jumat itu Ya, nanti akan maksudnya seperti itu apa? jam berapa Pak? Yang trial itu jam berapa? Jam 9, Bu. Itu jam berapa Pak? Jam 9, Bu. Aduh, saya tuh ngajar loh Pak, jam 9. Oh, Gitu ya. atau mungkin Udah nanti bisa habis itu aja, habis apa namanya? Habis pembahasan itu langsung gitu. Karena kalau pagi itu seharian saya kan ada PTS di kelas, terus ada ngajar juga, jadi double gitu. Nah. Ada kelas 12 sama PTS kelas 11. Nah, kalau itu coba Bapak Ibu dan lain gimana kalau misalkan sore, berarti kalau gitu hari Rabu. Biar Bu Rini, nanti kan Bu Rini yang langsung praktik nih hari Jumat. Biar Bu Rini juga lebih paham gitu. Kayaknya kalau misalkan di record takutnya kurang masuk gitu. Jadi gimana? Kalau saya sih terserah. Saya oke, Rabu sore. Rabu sore. Oh, berarti Pak Holidan aja kayaknya nggak bisa ya hari Rabu ya? Halo Pak? Bisa. Hilang. Oh ya udah, nanti Pak Holidan kita akan Pak Holidan tidur ya? Halo, Pak Holidan? Ya, Holidan Sensei mati. Ya, ada adzan ini di samping saya masjid. Oh iya Pak. Ya Pak, maksudnya jadi Rabunya karena Bu Rini nanti yang akan langsung memaparkan latihan hari Jumat tuh nggak bisa Rabu pagi. Jadi Rabu sore katanya Pak. Apa Bapak bisa? Oh, baik. Bisa, nanti saya usahakan ya. Oke. Bisa. Dengan tentukan jamnya saja, fleksibel. Oke, kalau gitu berarti kita Rabu jam 3:30 aja mungkin ya. Jadi ada jeda setengah jam setelah kelas. Jadi Rabu jam 3:30 kita ketemu lagi. Nanti roomnya akan di-share di grup Telegram. Nanti semua yang ada hadir pada hari ini nanti akan saya invite di grup Telegram. Mungkin begitu. Oke. Kita bahas di grup lagi ya Mas ya. Oke, siap Bu Lucy. Ya, untuk itu saya tutup aja ya meeting hari ini. Sebelumnya makasih buat Bu Lucy yang udah nyediain room pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Makasih juga buat Bapak dan Ibu semua yang hadir. Ya, kita pada intinya kita saling belajar, saling membantu satu sama lain untuk kesuksesan acara ini. Jadi terima kasih banyak sebelumnya udah banyak membantu acara ini sampai hari ini. Gitu. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sih kami tunggu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih.